Halo Bokta dan teman-teman, sekarang akan menjelaskan soal remet kimia termo 1 nomor 1. Jadi diketahui kan ada reaksi 2H2 plus O2 menghasilkan 2H2. G apa nih? G-nya itu gas. Jadi kalau gas itu biasanya dia menghasilkan uap air. Jadi dalam reaksi ini adalah pembentukan dari H2O, karena kan di sini ada pembentukan H2O kan berasal dari unsur-unsurnya yaitu H2 plus O2. Nah, jadi H2O itu dan H2O kan di sini kan pertanyaan berikut yang benar. Di sini kenapa ada 2? Soalnya H2O itu menghasilkan 2 mol, yang berarti di sini jadi ada H2O. Jadi artinya itu ada koefisiennya. Koefisiennya itu berarti 2. Nah, terus kenapa di sini ada keterangan G? Artinya gas. Terus pada reaksi ini kita melepas, kenapa di sini minus delta H-nya? Karena kita melepaskan minus 483,6 kJ. Jadi jawaban yang benar adalah yang 4, karena pada pembentukan 2 mol uap air dilepaskan 483,6 kJ. Halo Bokta dan teman-teman, saya Fabrizio Gunawan dari kelas IPA 3. Sekarang saya akan menjelaskan termo 1 nomor 2. Oke. Jadi di termo 1 nomor 3 itu ditanya sebanyak 175 gram senyawa alkena dibakar dalam kalorimeter yang memiliki kapasitas panas 100 J. Di kalorimeter yang berisi 100 gram air dengan kalor jenis 4,2 Joule mengalami kenaikan suhu sebesar 5 derajat dan perubahan entalpi sebesar min 240 Joule, maka tentukan rumus molekul senyawa dalam bentuk senyawa alkena tersebut. Jadi nomor 3 ini nih kita perlu mencari kalor yang diperlukan untuk pemanasan air dengan rumus M Q sama dengan M kali C kali delta T. Nah, terus kan tadi kan M-nya udah diketahuin tadi M-nya itu M-nya itu 100 gram air. Ini kita pakai Q pemanasan ya, pemanasan air. Q air. Terus kita kan tadi kan M yang berisi 100 gram air, berarti M-nya itu 100. Terus C-nya itu C itu kalor jenis 4,2. Delta T itu tuh kenaikan suhu. Kenaikan suhunya itu sebesar 5 derajat. Nah, terus ini hasilnya dihitung, hasilnya itu 2100 Joule. Nah, setelah itu kan di sini kan ada 2 Q-nya ya. Q pemanasan air sama Q kalorimeter. Nih. Nah, dipakai langsung kalorimeter memiliki pemanasan. Nah, ada 2, kalorimeter sama kalorimeter air. Jadi kalau Q kalorimeter itu rumusnya itu dia C kali delta T. C-nya ini kapasitas kalorimeter. Jadi kan tadi kan C kalorimeternya itu kan 800 terus delta T-nya tadi 5 ya. Ini dikali hasilnya 4000. Terus kita totalin Q totalnya 2100 ditambah 4000, hasilnya 6100 Joule. Nah, setelah itu kita disuruh cari rumus entalpi yang menggunakan kalorimeter. Jadi kan tadi kan rumus entalpi itu kan delta H min Q per N. Terus min Q-nya itu tadi kan udah ditahu nih, min 6100. Delta H-nya kan ini di sini tadi udah di soal ada delta H-nya min 2440. Bentar Bu, pegel. Oke, terus ini coret kan N-nya kan kita belum tahu kan, N-nya masih ditanya. Jadi kita cari N-nya. Hasilnya itu 6100 bagi 2440 itu hasilnya 2,5. Ini N-nya udah ketemu. Nah, setelah habis itu kalau N-nya udah ketemu, kita cari MR-nya. Kan tadi N-nya udah ketemu, kita pakai rumus GR per MR. Gara-gara kita pakai rumus ini soalnya tadi diketahuin dari soal tuh ada sebanyak 175 gram. Nah, jadi N-nya tadi 2,5, gramnya tadi 175 MR.
tinggal 2,5 dikali atau 75. MR nya sama dengan 70. Nah habis itu udah ketemu MR nya, kita karena ini pentena kita pakai rumus CnH2n. Ini buat cari N nya itu berapa, kan tadi MR nya 70, 170, C itu kan 12 N, terus tambah H itu kan 1, jadi 2N ya, hasilnya 14N, 70, N nya sama dengan 5. Terus kita tinggal masukin dari CH ini, tinggal masukin N nya ini, masukin ke C yang rumus tadi, CnH2n. C nya tadi kan N nya 5, C5 tambah H2 kali 5, C5 H10. Nah ini hasil dari rumus molekulnya ya, jadi ini C5H10. Oke, kita habis ini lanjut ke nomor 5. Halo Bokter dan teman-teman, sekarang saya menjelaskan soal remet kimia tema pertama nomor 5. Lanjut. Jadi kan di soalnya ada soal dalam suatu kalorimeter diaksikan 100 ml ini volume, terus larutan H2SO4 0,5 molaritas dan 100 ml larutan dari NaOH, terus molaritasnya juga 0,5. Jadi kita harus mencari mol dari H2SO4 dan NaOH. Jadi rumus cari mol itu volume dikali sama molaritasnya. Jadi kan ini kan 100 ml, jadi 100 ml itu kan 0,1 liter. Jadi kita tulis dulu H2SO4 mol. Jadi kita tulis dulu kan ini kan volumenya 100 ml kan. Jadi kan kita ditanya jadi mili kali ya maksudnya. Mili kita ubah jadi ke liter, jadi 0,1 dikali sama molaritasnya 0,5. Oh sorry, tadi rumusnya itu jadi V kali M. M nya besar. Oke, terus lanjut. Jadi kan 0,1 kali 0,5 itu, sorry, grogi, hasilnya 0,05. Gak ada bukti aja grogi, apa ya ada. Aduh. Terus kan udah ketemu kan mol dari H2SO4 itu kan 0,05 mol. Terus kita lanjut ke si NaOH. NaOH sama rumusnya tadi kan, NaOH nya juga sama 100 ml, kita ubah ke liter, 0,1 kali 0,5 juga, molaritasnya sama, masnya juga sama 0,5 mol. Nah habis ketemu dua ini, ketemu udah dapat. Terus kita akan cari massa larutannya, M larutan. M larutan kan rumusnya itu kan rho atau ini tulisannya terus sekali volume. Jadi rho ini tuh adalah massa jenis massa jenis larutan. Terus kan massa jenis nah terus kan disoalkan massa jenis larutannya nih, kasih lihat tuh 1 kali tadi volumenya itu kan 100 sama larutan H2SO4 kan tadi ya volumenya 100 mili, tambah NaOH juga kan volumenya juga larutan volumenya kan 100 mili juga, jadi tambah yang kurung 100 tambah 100, jadi 1 kali 200 masukkan 200, satuannya gram biar. Nah terus setelah udah ketemu M larutannya, massa larutannya, kita lanjut ke rumus Q. Kita cari Q dulu, Q larutan, soalnya kan ini kita mau cari perubahan entalpinya kan di akhir-akhirnya nih. Hitunglah perubahan entalpi yang terjadi. Ya, kita jadi cari Q nya dulu, soalnya Q nya belum diketahuin. Jadi Q itu kan rumusnya, ini kan Q larutan bukan Q air. Jadi Q larutan tuh biasa rumusnya M kali C kali delta T. Kan M masanya tadi 200. Terus C nya tadi kan C ini nih C itu 4,2. Terus delta T itu kenaikan suhu sebesar 10 derajat. Tinggal kita kali semua. Terus kali 4,2 kali 10. Hasilnya 8.400 Joule. Nah, kita ubah ke kJ dibagi 1000. Kalau diubah kJ di 8,4 kJ. Nah, terus kan kita pakai rumus delta H min Q per N. Nah, tadi kan ini kan Q-nya kan ini kan tadi kan Q-nya kan 8,4.
Terus nah N-nya ini kan tadi kan diketahui ada 2 N kan molnya kan, ada NaOH sama H2SO4 kan. Nah, jadi kita harus setarain dulu biar kita tahu mana yang lebih kecil. Jadi Biar bisa tahu yang mana bisa dipakai ya. ya yang mana bisa dipakai maksudnya gitu. Jadi kita tulis dulu H2SO4, kita samain dulu, kita setarain dulu 2 NaOH. Nah, kan ini begini rumusnya. Kan kita menjadi ini biasanya ini pakai rumus yang biar menjadi ini kita pakai rumus yang kayak gini. Jadi SO4 sama Na jadi kan SO kan ada 2 plusnya kan. Jadi Na-nya ditukar jadi Na2 SO4 kan SO nggak ada ya. Jadi samain aja. Tambah 2H2O sama tadi ini juga, ini sama ini gini caranya, ini sama ini. H2 sama ini sama ini. Tinggal ditukar-tukar aja koefisiennya. Nah, kan terus sudah. Terus kan tadi kan kita tulis dulu ini M, R sama S. Terus tadi kan R apa? saya juga lupa. Oh, reaksi M itu mula-mula, terus S itu sesudah. Sisa atau sesudah. Nah, terus kan tadi kan mula-mulanya kan H2SO4 kan 0,05. Terus yang bagian yang ini kan sebelah ini kan belum ada kan, jadi kita ini. Terus Kenapa belum ada? saya kan belum diketahuin kan, belum direaksiin ya atau apa. Nah, terus kan NaOH yang ini kan tadi kan mula-mula juga 0,05 kita tulis. Terus kan gara-gara sini koefisien 1, ini kan 2, jadi kita dibagiin yang ini dibagi sama yang ini. Terus jadi hasilnya 0,025. Terus ini juga tulis aja sama 0,05. Nah, habis itu ini baru kan tadi kan awal yang ini kan Na2 nya kan tadi kan yang ini kan di sini sebelah sini kan 0,025. Awal tadi kan setelah direaksiin, terus yang sebelah sini masih sama 0,05. Nah, setelah terus di sini kita tarik napas dulu. Terus sisanya kan dan kita ambil yang setelah dihitungan. Jadi kan yang ini kan tadi udah di sisanya, jadi ini 0,025. Terus yang ini habis. Terus yang sebelah sini ini jadi 0,025. Terus ini 0,05. Terus yang Na yang ini itu terbentuk terhadap larutan, yang ini H2O kan jadi air. Jadi biasanya itu kita pakai yang air. Soalnya nggak tahu kayak kalau air tuh lebih diprioritaskan. Jadi kita pakai N-nya itu yang punya H2O atau yang punya air. Jadi 8,4 dibagi sama 0,05. Ya, jadi soalnya kan kita nggak pakai yang ini, soalnya kan kalau yang ini kan lebih bukan lebih besar, lebih kecil. Soalnya kalau yang ini kan dia terbentuk oleh larutan, kalau yang ini terbentuk oleh air. Jadi itu pakai yang air. Biasanya kan pakai yang air ya. Nah, terus ini dah. Terus tinggal kita bagi aja min 8,4. Min 8,4. Min 8,4 dibagi 0,05. Jadi hasil berapa tuh? Min 168. Apaan kJ per mol. Udah keluar nih. Udah, makasih. Halo Bokta, sekarang saya akan menjelaskan soal remet kimia termo 2. Jadi kan diketahui ada persamaan termokimia ini, terus ditanyakan misalnya daya tahan pembentukan 2 mol CaOH2. Jadi kita langsung membuat pembentukan dari CaOH2 dengan koefisien 2. Jadi kita tulis 2Ca tambah 2Ca tambah O2, 2O2 tambah 2H2 sama dengan 2CaOH2. Oke. Nah, terus habis dari sini kita lihat ke persamaan ini. Kan di sini diketahui 2Ca-nya di depan. Berarti kita tulis yang ini, 2Ca tambah O2 sama dengan menghasilkan 2CaO dengan delta H tadi B Kj.
Nah, Kalau misalnya ini CA di kanan, jadi gimana? kalau CA-nya di kanan dibalik, terus delta H-nya ini hasil delta H-nya jadi minus. Oke. Oke. Terus kan di sini dua CA udah di depan. Terus kita lihat O2, kan O2 nih ada sama nih. Jadi kita lihat dulu yang lain, kita lihat dulu apa H2O-nya, H2. Terus kita tulis yang ini 2H2 tambah O2 menghasilkan 2H2O. Nah, terus Delta kita H-nya tulis juga. oh ya delta H-nya lupa, maaf Bu. Tadi A ya AKJ ini. Nah, terus yang terakhir kita kan ini kan 2 CaO-nya kan di depan. Berarti kita balik. Oke, lanjut. Jadi tadi tuh kan ini dia 2 CaOH-nya di sebelah kanan, yang ini juga di sebelah kanan. Jadi kita tinggal tulis aja 2 CaO tambah 2H2O menghasilkan 2 CaOH2. Nah, terus kita tinggal coret kalau Delta H-nya juga tulis, Oh, jangan iya. lupa. cek aja. Terus ini yang ini kita tinggal tinggal coret-coret kalau ada yang beda ruas. Kalau ruasnya sama nggak bisa dicoret. Misal kayak 2 CaO sama ini kan beda ruas nih. Ini sebelah kiri, yang ini sebelah kanan. Di sini coret. Terus kita lihat H2O-nya. Ini kan H2O-nya juga di sebelah kiri, yang ini sebelah kanan. Coret. Terus terus sudah itu aja, udah nggak ada lagi. Terus kita tinggal tulis lagi jadi 2 Ca tambah 2 O2 tambah 2 H2 menghasilkan 2 CaOH2 dengan delta H-nya tadi ini A B C J. A tambah B tambah C KJ. Dah. Terus jadi jawabannya itu yang ini A B C. Oke, sip. Lo Bokta, jadi kita lanjut ke nomor 2 soal remet kimia termo 2. Jadi kan tadi nomor 1 ditanyanya tentang hukum Hayes, terus yang kedua ini perubahan entalpi berdasarkan energi ikatan. Jadi diketahui ada energi ikatan ini. Saya lihat kos. Oke, ini. Terus ditanyanya itu kan perubahan entalpi reaksi produksi etanol oleh hidrogen dari C2H4O tambah 2. Jadi kita tulis dulu C-nya ada 2. Terus H-nya 4 ini. Nah, terus kan ditanya di sini ada O, jadi O-nya kita tulis di sini biar pas, tangannya ada 4, jadi max kayak sama yang sini juga 4. Jadi terus ditambah H-nya ada 2. Menghasilkan C2, C-nya tadi tulis dulu sini. C-nya ada 2. Terus H-nya 5. Terus hanya ada 5. Udah hanya ada 5, terus kita ada OH-nya. Nah, terus dari sini kita tinggal hitung nggak C-nya ada berapa, H-nya ada berapa, terus CO-nya ada berapa ya. Oke, di sini diketahui. Jadi yang pertama kita hitung dulu CC-nya ada berapa. CC-nya ada yang sebelah bagian sini di ruas sebelah kiri, CC-nya ada 1. Berarti 1 kali tadi diketahui CC-nya itu kan 348, berarti dikali 348 sama dengan 348. Terus habis CC kita cari lagi CH. CH-nya di sini ada 1 2 3 4. CH-nya ada 4, jadi 4 dikali. Tapi kan CH-nya di sini diketahuinya berapa CH-nya? 413. 4 dikali 413 masukkan pakai kalkulator. 4 kali 413 hasilnya 1652. Nah, habis itu kita cari CO-nya. CO-nya itu kan ada C rangkap 2O. C rangkap 2O. Di sini nggak ada C rangkap O. CO. C rangkap O-nya kan ada 1, berarti cuma 1 kali C rangkap O-nya C rangkap O itu 799.
Ya sekarang 799. Habis CO, C rangkap 2O, habis itu kita ke H. Di sini kan H-nya nggak ada. Ada satu ternyata di bagian sini. Jadi 1 dikali H-nya ada berapa di sini? H-nya 436. Berarti 1 kali 436. Maaf ya, Bu. Rada nge-lag. Nah, jadi hasilnya segini. Terus semuanya ini ditambah. Bolong kameramen kasih lihat. Kalau jadi ini kita hitungnya manual. 348 tambah 1652 tambah 799 tambah 436 hasilkan 3235. Nah, terus kita hitung yang ruas sebelah kanan. Terus ntar hasil dari kedua ini totalnya ntar kita kurangin guys. Jadi terus ini kan tadi biasa kita pertama lihat dulu C nya ada berapa. C nya kan ada 1 kali 348 sama kayak tadi. Terus CH nya ada berapa di sini? 1 2 3 4 5. Ada 5 kali 4 13. Makasih ya. Sama-sama. 413 2065. Terus habis ketemu CH nya tadi kita C rangkap 2, CO rangkap 2. Terus kan CO rangkap jangan CO rangkap 1 deh. Maaf guys, salah. Di sini nggak ada rangkap 2. CO nya itu kan berapa tadi? CO nya? CO 358. Jadi 1 kali 358. Soalnya kan di sini cuma ada 1 ya guys. Nih. Nah, kan hasilnya 358. Habis CO tadi kita OH nya cuma ada 1 juga. 1 kali 465. 465. Terus ini semua tinggal kita jumlahin guys. 348 tambah 2065 tambah 358 tambah 465. Kan hasilnya 3236. Terus 3235. Terus rumusnya itu delta H reaksi, energi pemutus ikatan reaksi dikurang sama energi penggabungan ikatan produk. Jadi reaktan dikurang produk. Jadi 4235 dikurang 3236. Terus delta H nya adalah -1. Nih. Ya, -1. Dah. Sekian dari saya. Oke, halo Bu Okta. Jadi kita menjelaskan termodon nomor terakhir, nomor 3. Jadi ini kan di sini ada perkiraan data berikut. C plus O tambah CO. Ini kan masih pembentukan menghasilkan CO2. Terus 2H2 tambah O2 menghasilkan 2H2O. Nah, terus yang ketiga ini ada 2CO tambah O2 dan menghasilkan 2CO2. Delta H-nya 567. Terus pertanyaan yang benar tentang reaksi di atas adalah kan yang pertama kan kalor yang dilepaskan pada pembakaran 1 mol C lebih besar dibandingkan dengan kalor di dalam pembakaran CO. Jadi bahwa nomor yang pertamanya ada pembuktiannya, terus yang 2, 3, 4 ini tidak ada pembuktian. Dah.